إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Demikian juga nikmat-nikmat sebelumnya, di mana kita diberikan kenikmatan kesehatan, kemudian kenikmatan untuk menjalankan ibadah puasa, kenikmatan dengan keamanan. Karena sekarang dunia lagi tidak baik-baik saja. Terjadi perang di mana-mana. Dan kita alhamdulillah di negeri ini diberikan keamanan oleh Allah. Mudah-mudahan keamanan yang dirasakan ini bagian daripada manfaat adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tidak semua negara Islam orang-orang boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sembarangan. Tidak sembarangan kita temukan majelis ilmu di sana. Harus diizinkan, harus ada persyaratan. Mudah-mudahan di negeri ini kita tetap terus menjalankan tugas kita dengan aman. Kemudian adapun yang akan kita bahas pagi hari ini yaitu suratul Fatah ayat 27 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya Allah membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, dan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bermimpi memasuki kota Mekah serta mengerjakan tawaf di Baitullah. Apa yang terlintas di benak antum mengenai kejadian ini? Ini menunjukkan bahwa dulu kaum muslimin tidak mudah untuk mendatangi Masjidil Haram. Jadi ketika Rasulullah bermimpi akan masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman, ini adalah kabar gembira. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan membenarkan mimpi itu. Dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa pada zaman ini. Bahkan sampai sekarang. Keamanan untuk memasuki kota Baitullah itu adalah suatu kenikmatan. Kemudian beliau pun menceritakan mimpi itu kepada para sahabatnya. Ketika itu beliau tengah berada di Madinah. Saat mereka melakukan perjalanan pada tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Tidak ada satu kelompok pun dari mereka yang meragukan bahwa mimpi tersebut akan terjadi di tahun ini. Maka setelah terjadi apa yang terjadi dari perjanjian damai itu dan mereka kembali ke Madinah tahun itu juga, bahwa mereka akan kembali datang tahun depan, maka terbesitlah dalam hati sebagian sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan hal tersebut. Dan dia bertanya kepada beliau tentang hal itu. Kata Umar, bukankah engkau pernah memberitahu kami bahwa kita akan datang ke Baitullah dan mengerjakan tawaf di sana? Beliau menjawab, benar. Namun apakah aku memberitahukan kepadamu bahwa kita datang dan tawaf di sana tahun ini juga? Kata Umar, tidak. Jadi Nabi hanya memberitahukan akan datang ke Baitullahil Haram, tidak memberitahukan harus tahun itu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sesungguhnya engkau akan datang dan melakukan tawaf di sana. Kalimatnya akan, ya, dan tidak dipastikan tahun itu. Begitu pula jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Begitu pula jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Karenanya Allah berfirman, "Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi, la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallah." Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulullah SAW tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya. Yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Insya Allah. Hal itu untuk merealisasikan kabar dan menegaskannya. Serta yang demikian sama sekali bukan pengecualian. Ya, bahwa Rasulullah SAW akan memasuki Masjidil Haram. Dan itu berawal dari mimpi. Ini menunjukkan bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ya, ini bedanya dengan mimpi kita. Para nabi dan rasul mimpinya wahyu. Kalau kita bermimpi buruk, tidak usah diceritakan. Tidak usah cerita. Ya apa aja tidak usah diceritakan kecuali hanya sekedar cerita bunga tidur aja pada diri sendiri atau orang sekitar. Tapi kalau mimpi para nabi dan rasul itu pasti terjadi. Ya. Lalu firman Allah, aminin dalam keadaan aman. Yakni pada saat kalian memasukinya akan merasa aman. Muhallifina ru'usakum wa muqassirin. Dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, dan mengguntingnya ya Rasulullah. Maksudnya apa yang dimaksud dengan mengguntingnya? Beliau SAW bersabda, Rahimallahul muqassirin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang, Rahimallahul muhallifin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang mencukur habis rambutnya. Rahimallahul muhallafin. Itu 3 kali beliau katakan. Rahimallahu al-muhallafin. Para sahabat lantas menyahut. Juga orang yang memendekkan rambut ya Rasulullah. Rasulullah pun kembali bersabda. Semoga Allah merahmati orang yang mencukur habis rambutnya. Maksud botak. Mereka berkata lagi. Juga yang memendekkan ya Rasulullah. Beliau mengatakan lagi. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang mencukur habis rambutnya. Berapa kali itu? 3 kali. Para sahabat berkata lagi. Begitu pula dengan mereka yang memendekkan ya Rasulullah. Beliau bersabda. Dan mereka yang memendekkannya. Beliau mengatakan yang terakhir ini pada ucapan beliau yang ketiga. Atau yang keempat. Ya, ini menunjukkan bahwa mencukur habis rambut waktu umroh atau haji lebih utama. Karena Nabi mengatakan rahimallahul muhalliqin. Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang memendekkan, mencukur rambut sampai habis atau yang botak. Nah, di sini ada faedah ini. Bahwa dalam Islam bagi laki-laki hukum botak itu ada 3. Hukum botak ada 3. Pertama hukum botak yang disyariatkan itu tahallul. Kedua hukum botak yang terlarang. Ada yang mengatakan makruh. Botak terus. Ya nggak boleh cukur habis rambut setiap hari. Sebagian ulama mengatakan ini hukum makruh karena ini ciri khas orang-orang teroris khawarij di zaman Rasulullah SAW. Dari Bani Tamim. Jadi khawarij dari Bani Tamim di zaman itu, ciri khas mereka selalu botak. Ya. Kemudian yang ketiga, botak yang dibolehkan karena ada satu hal. Misalnya banyak maaf Bapak-bapak, dan saya belum botak juga di atas. Biasanya di umur 40 tahun ke atas sudah mulai rontok rambutnya itu. Itu kalau memang mengganggu botak ini,
mengganggu pandangan, maka yang di sampingnya dicukur mengikuti yang di tengah. Apa-apa botak-botak. Ini boleh. Kan ada orang botak setengah kan. Sini ada di sini, ada yang di sini juga kadang. Entah bagaimana pikirannya. Mungkin kalau botak di tengah memikirkan masa depan mungkin. Yang botak yang di atas sini memikirkan masa sekarang. Nah, apa yang terjadi. Jadi boleh dicukur habis yang ini. Tapi kalau sengaja botak sebagai ciri khas, ini perlu dihindari. Karena itu ciri khasnya Khawarij dari Bani Tamim ya di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Adapun botak yang disyariatkan yaitu botak ketika umroh atau haji saat tahallul. Kalimat la takhafun dalam keadaan tidak takut. Demikianlah keadaan yang ditekankan dalam makna. Di mana Allah menetapkan rasa aman kepada mereka pada saat mereka memasuki kota Mekah. Dan menghilangkan rasa takut pada saat mereka tinggalkan negeri tersebut. Pada saat mereka tinggal di dalam negeri itu. Karena ada orang aman masuknya. Tapi belum tentu dia tidak takut di dalam negeri itu. Maka dihilangkan oleh Allah rasa takut setelah diberikan keamanan. Mereka tidak takut kepada siapapun. Demikianlah yang terjadi dalam umroh pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriyah. Di mana manakala Nabi SAW kembali dari Hudaybiyah pada bulan Dzulqa'dah menuju Madinah, lalu beliau menetap di sana sampai bulan Dzulhijjah dan Muharram. Lalu beliau pergi pada bulan Safar menuju kota Khaybar. Sehingga Allah menaklukkannya untuk beliau. Sebagian kota itu dibebaskan dengan cara kekerasan perang. Dan sebagian lagi dengan cara berdamai. Khaybar merupakan kota besar yang di dalamnya banyak terdapat pohon kurma dan tanam-tanaman. Kemudian beliau membagikannya kepada para sahabat yang tak ikut serta dalam peristiwa Hudaybiyah saja. Dan hal ini tidak disaksikan oleh seorang pun selain mereka kecuali para sahabat yang datang dari Habasyah Ethiopia, Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabatnya, Abu Musa al-Asy'ari dan para sahabatnya. Sungguh tak ada yang tidak hadir dari mereka. Ibnu Zaid mengatakan kecuali Abu Dujanah, Samak bin Tarsyah. Sebagaimana ditetapkan satu riwayat yang ada bahasanya sendiri. Lalu beliau kembali ke Madinah. Jadi Rasulullah SAW beliau berumrah itu di bulan Dzulqa'dah. Tetapi sebelumnya pernah terjadi perjanjian apa? Hudaybiyah. Nah, pulang dari Hudaybiyah itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Perang menaklukkan kota Khaybar. Khaybar itu ada di Madinah. Ini di sekitar Madinah. Khaybar itu nama satu daerah yang luas. Di Khaybar itu banyak benteng-benteng lagi. Puluhan benteng di dalamnya. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat menaklukkan satu benteng kepada benteng berikut. Dan adanya perintah perang Khaybar itu karena terjadinya pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Qainuqa dan Bani Quraidah sebelumnya waktu perang Ahzab. Kan sebelum itu kan perang Ahzab. Nah, di perang Khaybar ini Rasulullah SAW dan para sahabat berhasil menaklukkan semua kota, semua benteng. Ada yang ditaklukkan dengan pedang, ada yang ditaklukkan dengan cara berdamai. Ya. Jadi perang Khaybar itulah Rasulullah SAW
bertemu dengan calon istrinya yang dari Yahudi. Siapa? Masih ingat? Siapa ayahnya? Huyai, ahli kitab. Sofia itu eh, salah satu istri Nabi, hasil eh, tahanan perang. Dan Sofia tidak dendam kepada Nabi karena Nabi membunuh ayahnya. Kenapa? Kenapa? Karena bapaknya yang mengkhianati Taurat. Sedangkan Sofia menunggu Nabi yang diceritakan selama ini mana kok dikhianati gitu. Kedua, Sofia itu pernah bermimpi rembulan jatuh di pangkuannya. Dan rembulan yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW menikahinya, dia merasa senang. Itu Sofia, istri Nabi SAW dari kalangan siapa? Yahudi. Dan dia masuk Islam. Nah, ini terjadi di waktu perang Khaybar. Dan cerita perang Khaybar ini sangat bagus. Namun sayangnya tidak ada city tour ke sana kalau pergi umroh. Padahal itu bagus sekali itu. Cuman mahal. Ketika masih di bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah, Nabi SAW pergi ke Mekah untuk mengerjakan umrah bersama mereka. Lalu beliau pun mengerjakan ihram dari Dzulhulaifah sambil menggiring hewan kurban. Ada yang mengatakan hewan kurban itu berjumlah 60 ekor onta. Maka beliau mengucapkan talbiyah yang diikuti oleh para sahabat. Setelah beliau berada dekat dengan Zahran, Muhammad bin Maslamah diutus dengan kuda dan senjata untuk mengambil posisi paling depan. Muhammad bin Maslamah. Siapa Muhammad bin Maslamah? Sahabat Nabi yang membunuh suaminya Sofia. Ini yang menyembelih suaminya Sofia. Muhammad bin Maslamah memang pemberani. Ada hasil tangkapan perang, ngeyel dikit dia potong gitu. Ngeyel dikit dipotong. Karena waktu itu ngeyel memang mantan suaminya siapa? Sofia itu. Disuruh kasih tahu mana harta rampasan perang itu. Gak tahu kata dia begitu kan. Rasulullah biarkan aku yang ngatasin orang ini biar dia bicara. Betul-betul dihabisi sama Muhammad bin Maslamah. Sampai dia beritahukan berapa harta rampasan perang itu. Lalu ditanya lagi mana yang lain. Gak mau kasih tahu. Udah dipotong aja. Potong. Nah ini orangnya. Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah makanya diutus. Dia memang orang tak punya. Dia orangnya tega gitu. Kalau udah berkaitan dengan musuh itu tega. Betul-betul. Kalau kaum muslimin begitu kalau lagi perang. Muhammad bin Maslamah diutus. Ya, dengan kuda dan pedangnya, senjatanya. Beliau diposisikan paling depan. Setelah orang-orang musyrik menyaksikan, maka mereka sangat takut dan mengira bahwa Rasulullah SAW akan memerangi mereka. Padahal telah diadakan perjanjian antara mereka dengan beliau. Itu perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Itu contoh ikhwan, kalau orang itu dekat dengan Allah, takuti musuh. Muhammad bin Maslamah dilihat oleh musuh, dikiranya Nabi SAW mengutus pasukan besar nih untuk memerangi mereka. Ya Allah. Selanjutnya mereka pergi dan beritahu penduduk Mekah. Saat Rasulullah SAW tiba, beliau turun di jalanan Zahran. Tempat beliau dapat melihat tanah suci. Dan beliau pun mengirimkan senjata yang berupa anak panah, busur, dan juga tombak ke daerah Ya'juj. Selanjutnya beliau berangkat ke Mekah dengan membawa pedang dalam sarungnya. Bagaimana yang disyaratkan oleh mereka. Ketika Rasulullah SAW berada di tengah perjalanan, kaum Quraisy mengirim Makraz
bin Hafs dan Maqras berkata, "Wahai Muhammad, kami melihat engkau telah melakukan pelanggaran terhadap janji." Lalu beliau memastikan, "Apa pelanggaran tersebut?" Dia menjawab, "Engkau telah datang kepada kami dengan membawa senjata, anak panah dan tombak." Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Itu tidak benar, karena kami telah mengirimkannya ke Ya'juj." Kemudian Maqraz berkata, "Dengan demikian kami mengetahui kebaikan dan ketepatan janjimu." Lalu pemimpin-pemimpin orang kafir pergi dari Mekah supaya mereka tidak melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam keadaan marah dan murka. Artinya mereka kesal gitu. Masa Muhammad tawaf di depan kita gitu. Mereka pergi, pembesar-pembesarnya ini. Sedangkan penduduk kota Mekah lainnya, laki-laki, perempuan, begitu juga anak-anak, duduk-duduk di jalanan dan di atas rumah sambil melihat Rasulullah SAW serta para sahabat. Kemudian beliau pun memasuki kota itu. Sedang di hadapan beliau terdapat para sahabat beliau sambil menyambut hewan kurban yang dikirim ke Dzutuwa. Sedang beliau tetap berada di atas untanya yang beliau tunggangi saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Maksudnya unta yang sama. Unta yang sama. Abdullah bin Rawaha al-Ansari memegang tali kekang unta beliau dan menariknya seraya berkata, "Khallu banil kuffari an sabilih. Qad nazzala ar-Rahmanu fi tanzilih. Bi anna khairal qatli fi sabilih. Ya Rabbi inni mu'minun biqilih. Nahnu qatalnakum ala ta'wilih. Kama qatalnakum ala tanzilih. Al-yawma nadribukum ala ta'wilih. Darban yazilul hamma an maqilih. Wa yudhilul khalila an khalilih." Biarkanlah anak-anak orang kafir itu berada di jalannya. Karena Allah telah menurunkan di dalam Al-Quran bahwa sebaik-baik peperangan adalah di jalan Allah. Ya Rabbi, sesungguhnya aku beriman dengan bimbingan beliau. Kami memerangi kalian berdasarkan penafsirannya. Bagaimana kami memerangi kalian atas wahyunya. Sekarang kami memukul kalian atas penafsirannya dengan pukulan yang menghilangkan keraguan atas firman-Nya serta meniadakan sekutu darinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, bahwasanya ketika Rasulullah SAW singgah di Dhahran pada saat umrahnya, para sahabat yang memberitahukan bahwa kaum Quraisy berbicara tentang unta-unta yang mereka bawa. Adapun para sahabat berkata, andaikan kita menyembelihnya, lalu kita makan dagingnya dan meminum kuahnya, niscaya besok kita masuk menemui kaum dalam keadaan kenyang. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melakukan hal tersebut. Tetapi kumpulkan semua bekal kalian kepadaku. Maka mereka pun segera mengumpulkannya. Lalu mereka menyiapkan nampan. Dan selanjutnya mereka makan sampai mereka meninggalkannya. Lalu masing-masing mereka mengisi garibahnya. Sesudah itu beliau SAW beranjak sampai masuk ke dalam masjid. Sedangkan orang-orang Quraisy duduk-duduk di atas batu. Kemudian beliau berbaring di atas kain selendangnya dan berkata, kaum itu tidak akan melihat kalian dengan mata penghina. Kemudian beliau menyentuh Hajar Aswad, lalu berlari kecil hingga sampai di rukun Yamani. Beliau berjalan menuju ke rukun Hajar Aswad. Maka orang Quraisy berkata, mengapa kalian suka berjalan? Mengapa kalian tidak berlari seperti larinya rusa? Lantas beliau melakukan hal tersebut 3 kali putaran. Sehingga hal itu menjadi sunnah. Maksudnya, jadi ketika tawaf ini Ka'bah ya. Ka'bah. Ka'bah kan bentuknya begini. Oke, ini Hajar Aswad, ini rukun Yamani. Kita mulai dari Hajar Aswad ini. Ini disyariatkan
Nah, dulunya tidak ada sunnah lari kecil itu. Jadi larinya lari kecil begini. Awalnya Rasulullah jalan. Oke? Rasulullah jalan biasa. Orang-orang kafir Quraisy itu memandang, wah, ternyata Muhammad lemah ya. Jadi ada peremehan dari mereka. Lemah ternyata mereka ini. Nah, gara-gara kalimat itu, Rasulullah SAW melakukan lari-lari kecil selama 3 putaran. Ya, lari kecilnya lari begini deh. Kalau sekarang nggak bisa lari kecil, buang air kecil aja susah, ya kan? Apalagi lari kecil. Wah, begitu ramenya. Tapi kalau bulan lain bisa kita lakukan. Ini lari kecil. Asal dulu lari kecil ini, sejarahnya ini. Ini ada tambahan sejarah sebenarnya. Tambahan ceritanya bahwa mereka itu mengejek-ngejek Nabi dan para sahabat yang tawaf sambil jalan. Karena itu menandakan kelemahan. Nabi melakukan lari 3 kali. Sehingga kejadian itu berubah menjadi sunnah. Sunnah yang dilakukan oleh jemaah umroh dan haji. Oh, 3 kali putaran pertama disunahkan lari-lari. Itu maksudnya. Abu At-Tufail menceritakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberitahuku, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal tersebut pada saat mengerjakan hajatul wada. Pokok haji perpisahan. Imam Ahmad pun meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat beliau tiba di kota Mekah dan mereka diserang demam Yathrib hingga menjadi lemah. Mereka mendapat sesuatu hal yang buruk darinya. Maka orang-orang musyrik berkata, telah datang kepada kalian suatu kaum yang diserang oleh demam Yathrib. Maksudnya demam kota Madinah. Di kota Madinah itu ada demamnya. Ya. Tapi udah dikurangi dan dibuang sebagiannya kalau di dalam kota. Kota Madinah itu sangat besar demamnya. Waktu Abu Bakar sampai pertama kali waktu hijrah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia demam kalau ditaruh kain basah, kan kita kompres ya. Ini bukan kompres pakai air yang diperas. Ini airnya masih ada begitu ditaruh di dadanya Abu Bakar, itu langsung kering itu. Kering. Bukan kering-kering basah, tapi betul-betul kering. Maka gara-gara kejadian itu Rasulullah mendoakan agar dihilangkan dari kota Madinah sebagian besar demam itu. Nah, para sahabat waktu itu juga terkena demam Yathrib. Yathrib itu nama lama untuk kota Madinah. Maka orang Quraisy mengatakan telah datang kepada kalian suatu kaum yang diserang oleh demam Yathrib dan mereka mendapatkan suatu keburukan darinya. Dan orang-orang musyrik duduk-duduk di sisi tempat yang dekat dengan Hajar Aswad. Lalu Allah memperlihatkan kepada nabinya apa yang mereka perbincangkan. Lalu Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya berlari-lari kecil 3 kali putaran. Agar orang-orang musyrik melihat dengan jelas kekuatan mereka. Nah, ini yang terjadi tersebut. Maka mereka segera menjalankannya 3 kali putaran. Dan beliau menyuruh mereka agar berjalan antara 2 rukun Yamani dan Hajar Aswad. Di mana orang-orang musyrik dapat melihat mereka. Rasulullah SAW tidak melarang mereka berlari-lari kecil dalam seluruh putaran, melainkan untuk menjaga daya tahan tubuh. Maka orang-orang musyrik pun berkata, mereka yang kalian anggap lemah karena terserang demam tersebut lebih kuat begini dan begitu. Kan kena demam. Harusnya orang kena demam itu tidak kuat lari. Berarti ini orang-orang kuat fisiknya nih. Orang demam bisa lari. Biasanya kalau kita demam selimut. Ya enggak? Kalau kita demam tuh selimut paling enak tuh. Atau dikompres. Dan tidak ada kekuatan orang demam itu. Ternyata para sahabat ketika terkena demam yang begitu luar biasa itu, mereka masih bisa lari. Maka diakuilah kekuatannya.
Kalau kena demam aja mereka kuat, bagaimana nggak kena demam gitu maksudnya. Dan anak pernah melihat orang seperti itu. Ya, kalau dia lagi demam, dia sembuh kalau disuruh main bola. Belikan obat nggak minum dia. Kalau main bola sembuh. Sembuh main bola. Kalau anak biasanya kalau lagi sakit-sakit apa, dikasih kunci motor untuk touring aja sembuh. Dan itu pernah terjadi. Karena pernah touring dari sini ke Bima itu. Di saat posisi eh, apa pandemi itu kan ada yang Moderna itu. Yang Moderna itu paling bahaya. Sedangkan keluarga anak udah di Bima semua. Anak sendirian di Keuripan. Itu udah tidur kayak pistol, udah bisa gerak. Karena sebenarnya waktu itu apa ini yang namanya mati gitu. Mati sendiri lagi tidak ada orang gitu. Tapi kunci motor selalu pandang tergantung kan. Apa anak harus hidupkan motor ini. Setelah jam 3 udahlah pakai jaket, bawa madu 1 botol, jalan sampai Surabaya. Surabaya. Dan minum madu sepanjang jalan. Terkadang ada sesuatu yang menggembirakan kita. Akhirnya menyembuhkan juga Masya Allah. Kan waktu pandemi tidak ada jadwal kajian. Bebas touring gitu. Maka itu kadang membuat sembuh. Para sahabat juga waktu itu begitu. Sesuatu yang membuat senang hati itu juga membuat kuat. Kuat. Maka jangan terlalu banyak bersedih. Itu akan melemahkan hati kita. Nah, maka para sahabat ini diakui oleh musuh. Orang-orangnya ternyata kuat. Walaupun terserang demam Madinah. Karena demam Mekah dan Madinah itu berbeda. Berbeda. Dan orang-orang pada tahu itu. Demikian nukilan riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam As-Sahihain. Dari hadis Hammad bin Zaid. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Al-Barra radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW pernah mengerjakan umrah pada bulan Dzulqa'dah. Lalu penduduk Mekah tidak memperkenankan beliau masuk ke Mekah. Sehingga beliau memutuskan bahwa mereka itu harus menetap di sana selama 3 hari. Pada waktu menulis perjanjian, maka ditulislah inilah yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata kami tidak mengakui ini. Dan cerita ini sudah disebutkan sebelum bahwa terjadi perjanjian Hudaybiyah sebelum. Baik, kita lanjutkan saja pada halaman 97. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Ini lanjutan dari dari janji Allah yang akan menunaikan mimpi Rasulullah SAW. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Maksudnya ialah Allah mengetahui kebaikan dan maslahat dari keluarnya kalian dari kota Mekah dan masuknya kalian pada tahun ini. Suatu hal yang tidak pernah kalian ketahui. Maksudnya tahun lalu waktu perjanjian Hudaybiyah, kalian mengira kalian tidak akan masuk kota Mekah. Tapi di luar pengetahuan manusia, Allah Subhanahu wa taala menunaikan janjinya itu kepada Rasulullah SAW. Faja'ala min duni dzalik. Dan dia memberikan sebelum itu. Artinya sebelum masuknya kalian ke kota Mekah, sebagaimana dijanjikan kepada kalian melalui mimpi Nabi SAW. Kalian akan mendapatkan kemenangan yang dekat. Yaitu kemenangan terjadinya perdamaian yang dilakukan antara diri kalian dan musuh-musuh kalian. Dari kalangan kaum musyrikin. Apa kemenangan itu? Kemenangan bebas. Bebas pulang pergi dari kota Mekah ke Madinah. Orang-orang Islam tidak ada yang diintimidasi. Orang-orang kafir ke Madinah, mereka masuk ke kota itu, kemudian mereka bisa mendengarkan kajian-kajian dan mendengarkan Al-Quran. Yang di Mekah orang Islam mudah mengajarkan Islam kepada orang-orang Mekah. Ini kemenangan. Ini menunjukkan bahwa berdakwah dalam keadaan aman adalah sebuah kemenangan. Sebuah kemenangan.
Sudah itu Allah berfirman, menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman tentang keadaan atau ihwal kemenangan Rasulullah SAW atas musuh-musuhnya dan atas seluruh penduduk muka bumi. Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Yang dimaksud dengan petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan agama yang hak adalah amal soleh. Karena sungguhnya syariat ini mencakup dua hal ini. Ilmu dan amal. Ya. Ini muara semua, pusat semua ajaran Islam. Ilmu, amal. Dan Ibnu Qayyim mengatakan kekuatan manusia itu ada pada dua hal ini. Maka di sini ketika disebutkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, selanjutnya yudhhirahu 'alad dini kulli. Jadi kita ini akan menang bila mewujudkan dan menghidupkan kembali ilmu dan amal. Kita tidak akan pernah menang dengan jumlah, dengan senjata yang canggih, enggak akan. Ya. Jumlah kita di dunia ini banyak umat Islam. Jumlah Yahudi sedikit apa banyak? Dikit. Populasi mereka dikit. Tapi kenapa? Oh, Yahudi itu masih menguasai kaum muslimin. Karena kaum muslimin kehilangan kekuatan. Kekuatannya adalah ilmu dan amal. Ilmu syariat itu benar. Sedangkan amal syar'i itu diterima. Semua berita yang dibawanya adalah hak. Sedangkan semua keputusannya adalah adil. Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Agar memenangkannya terhadap semua agama. Yakni atas semua pemeluk seluruh agama yang ada di muka bumi. Baik orang Arab maupun orang non-Arab. Ia ahli millah agama samawi maupun musyrik. Ya. Maksudnya mereka itu apakah Yahudi dan Nasrani atau orang-orang musyrik seperti Majusi, Hindu, Buddha dan seterusnya. Mereka semua akan dikalahkan oleh kaum muslim. Jadi ini patokan kemenangan kita. Ilmu dan amal. Yang sekarang kaum muslimin lebih banyak mempelajari ilmu agama atau lebih banyak yang meninggalkan? Banyak meninggalkan. Makanya pantas kita selalu berada dalam posisi dikalahkan. Kalau mau menang, tegakkan dua hal. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Beliau adalah Rasulnya. Sedangkan dia adalah penolongnya. Maksudnya Allah menyaksikan bahwa Muhammad itu benar-benar seorang Rasul. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa agama Islam ini dibangun di atas dua pondasi yang kuat. Ilmu dan amal. Kemudian di sini juga akan terjadi kerusakan manusia. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau Anda mau tahu apa yang merusak jalan yang lurus, yaitu kembali pada firman Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang tidak mengamalkan ilmu atau orang yang beramal tanpa ilmu, itu akan menghancurkan jalan yang lurus. Maka generasi yang tidak tahu masalah ini, generasi itu yang menghancurkan agama ini. Baik, ayat berikutnya. Fadhal baca arti. Ayat 29 terakhir. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamannya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin.
Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Baik. Di sini Allah memberitahukan tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya beliau adalah seorang utusan yang benar serta tidak perlu diragukan dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang Allah firmankan Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini adalah mubtada dan khabar. Mencakup seluruh sifat yang baik. Tahu mubtada itu apa? Kata di awal kalimat. Khabar, kata yang mengabarkan tentang keadaannya. Dan kalimat ini sifatnya umum. Semua sifat baik ada pada beliau karena beliau utusan Allah. Dan kemudian diberikanlah pujian secara khusus bagi para sahabat beliau. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka semua. Pujian tersebut Allah katakan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengannya yaitu para sahabat, mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Namun mereka berkasih sayang sesama mereka. Hal itu sama seperti firman Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ini sifat wali-wali Allah. Jadi ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam pembahasan siapa wali-wali Allah. Kemudian dibawakan ayat ini. Bahwa di antara sifatnya mereka menyayangi kaum mukminin dan membenci orang kafir. Jangan dibalik, orang mukminnya yang dibenci, orang kafirnya yang dicintai. Demikianlah sifat orang-orang yang beriman, di mana mereka bersikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir, akan tetapi bersikap lemah lembut dan baik kepada orang-orang pilihan. Mereka menampakkan kemurkaan dan kemarahan terhadap orang-orang kafir, namun senantiasa tersenyum dan penuh keceriaan terhadap saudara-saudaranya yang beriman. Mungkin kalau kita sekedar baca ini, ya terlalu besar efek rasa takjub kita. Tapi kita bawa ke sejarahnya, biar lebih paham. Kok mereka berkasih sayang ini dianggap sebagai sesuatu yang menakjubkan. Dulu antara orang Ansor dan antara orang Aus dan Khazraj itu. Aus, Khazraj. Mereka berperang ratusan tahun lamanya. Bukan puluhan tahun. Okay. Dalam peperangan itu, sebelum Nabi SAW sampai kota Madinah, 5 tahun sebelum sampai, 5 tahun sebelum Nabi sampai, mereka baru saja berdamai atas bantuan seorang munafik yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Bukan. Abdullah bin Luhai. Ya, Abdullah bin Luhai. Ya, bukan, itu Musailam al-Kadzab yang itu. Lupa saya. Abdullah, seorang munafik, kepala munafik. Kepala munafik ini mendamaikan mereka dengan cita-cita dia akan jadi pemimpin. Namun setelah berdamai itu, permusuhan yang ratusan tahun yang lalu masih ada di hati mereka. Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. 5 tahun sebelum Nabi tiba, mereka didamaikan.
Dan Abdullah bin Ubay bin Salul membuat kabinet kecil persiapan untuk menjadi pemimpin negara itu. Nabi tiba, antum tahu nggak yang paling berat yang dilakukan Nabi waktu itu adalah menyatukan hati mereka yang pernah saling dendam ini. Karena 5 tahun itu bukan waktu yang lama, baru. Dan kata 5 tahun, antum berbuat salah 12 tahun yang lalu masih diingat oleh istri antum hari ini. Ya enggak? Masih diingat. Kesalahan 12 tahun, 13 tahun yang lalu masih diingat hari ini. Mereka baru berdamai 5 tahun. Dan itu tidak mudah untuk menghilangkan dendam, dengki, hasad, apa aja yang pernah terjadi di antara mereka. Apalagi 5 tahun sebelum Nabi tiba itu, tokoh-tokoh penting mereka terbunuh dalam peperangan itu. Dan bukan 1-2 orang, ratusan. Dan orang Arab itu sangat menjaga tokohnya. Sama dengan orang Indonesia juga. Antum singgung Wali Songo, orang antum pasti dimusuhi kan. Tokoh itu adalah kecintaan. Gara-gara saling membunuh tokoh itulah terjadi perang yang berkepanjangan itu. Namun begitu datang Rasulullah dengan membawa iman yang dititipkan di hati-hati mereka. Mereka bisa mewujudkan kasih sayang. Dan kasih sayang ini yang menjadi saksinya adalah Allah. Kan orang bisa aja sayang kepada orang karena ada yang maunya. Sedangkan Allah menyaksikan yang lain kan. Tapi para sahabat tidak. Betul-betul sayang kepada sesama mereka. Saling mencintai. Ada orang mencintai karena hartanya kan. Temannya lagi kaya datang terus ke situ. Begitu temannya bangkrut dia entah kemana. Jadi mereka ini betul-betul kasih sayang karena Allah. Ada sebuah ungkapan tentang kasih sayang yang tidak berguna. Disebutkan dalam syair. Akhilla'ur rakha'u katsirun. Walakin 'indal bala'i qalilun. Kekasih di saat kita banyak uang. Banyak yang datang. Namun ketika kita diuji, mereka jumlahnya sedikit. Wala taghtar bi khullati man tu'akhi. Jangan kau tertipu dengan sayang-sayangnya orang yang kau anggap saudara. Karena ketika engkau telah kehilangan segalanya, maka engkau tidak memiliki kasih. Di akhir syair itu disebutkan secara makna, kecuali mereka yang menjalin kasih sayang karena iman. Ini para sahabat lakukan itu. Itu sisi menakjubkannya itu. Di mana mereka pernah bermusuhan dan dendam, begitu Islam datang mereka bisa berkasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim. Kamathalil jasadil wahid, idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar." Perumpamaan seorang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang antara sesama mereka bagaikan jasad yang satu. Apabila ada salah satu anggota badannya yang sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya akan ikut merasakan demam dan tidak dapat tidur. Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duha ba'da. Yashuddu ba'duhu ba'da." Orang mukmin itu seperti satu bangunan. Sebagian mereka memperkuat sebagian yang lain. Kemudian beliau menjalinkan antara jari jemari beliau seperti ini. Ya, persaudaraan itu seperti ini. Kedua hadis tersebut terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari atau Muslim. Tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Di antara sifat para sahabat itu, kamu melihat mereka ruku dan sujud untuk mencari karunia Allah dan keridhaannya. Dia tabaraka wa ta'ala mensifati mereka dengan banyaknya amal dan banyaknya mengerjakan solat
yang merupakan amal yang paling baik. Dia mensifati mereka dengan ketulusan dalam mengerjakannya, hanya karenanya semata. Serta mengharapkan mereka serta pengharapan mereka akan pahala yang besar dari sisi Allah. Itu surga yang mencakup seluruh karunia Allah. Ini berupa keluasan rezeki beserta keridhaannya di atas mereka. Dan yang kedua jelas lebih besar daripada yang pertama. Maksudnya keridhaan Allah itu lebih besar daripada rezeki. Bagaimana Allah berfirman, wa ridwanu minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itu yang lebih besar. Surga, kita masuk surga. Bila Allah izinkan kita masuk surga, masuk dengan rahmat. Di dalam surga itu ada namanya ridho. Dan ridho itu lebih besar nikmatnya daripada surga itu sendiri. Ya. Ini yang disebut oleh Allah wa ridwanullahi akbar. Perhatikan kalimat ini. Jadi para sahabat itu beramal dengan keikhlasan karena beberapa hal yang pernah mereka lakukan sebelum. Atau beberapa sifat di dalam diri mereka. Pertama, sifat mereka itu mereka menganggap tidak ada yang bisa membalas amalnya kecuali Allah. Itu pertama. Tidak ada yang bisa membalas. Kedua, mereka memastikan bahwa yang menghisap amal itu hanya Allah. Ketiga, mereka tidak gila pujian dari makhluk. Keempat, mereka tidak tamak. Dan mereka sudah buktikan itu. Mereka tidak rakus. Jadi pendorong seorang untuk ikhlas itu contohnya ada di sini. Di sahabat-sahabat Nabi. Di mana mereka menganggap tidak ada atau meyakini tidak ada yang bisa membalas kebaikan kita ini kecuali siapa? Allah. Kemudian tidak ada yang menghisap amal kita kecuali Allah. Dan mereka zuhud. Artinya tidak butuh pada pujian siapapun. Kemudian keempat apa tadi? Mereka tidak rakus. Tidak tamak. Keempat ini sudah mereka buktikan. Mereka meninggalkan harta benda di Mekah demi hijrah. Itulah yang membuat mereka mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kalau tidak dipuji orang, kita ini gelisah. Itu menunjukkan bahwa kita belum menemukan jalan menuju ke ikhlas. Waliyahzubillah. Semoga Allah beri kita taufik. Yang membuat kita ini tak betah beramal karena ada keinginan ingin dipuji orang, ingin divalidasi, tak dapat pengakuan orang. Ya, terkadang itu membuat kita sedih. Maka saya pernah berdiskusi dengan beberapa urusan muda gitu. Kenapa ente berhenti menyebarkan kebaikan di media sosial? Kata dia tidak ada yang like and share. Like itu bukankah pujian? Mau dipuji mau tidak dipuji oleh orang, ya teruskan aja. Bahkan ada yang mengatakan kepada salah satu ustadz ini sering saya nonton kajiannya dan yang ketik komentar paling satu yang like-nya cuma 2 atau 3 tapi dia tidak pernah berhenti menyebarkan kebaikan. Entah itu kajian guru-gurunya di Madinah atau kajian desa. Tapi dikatakan kepadanya masih betah juga. Ya, karena yang dituju oleh seorang dai itu dalam menyampaikan kebenaran apa? Like and share atau keridhaan Allah. Itu yang kita tidak pikirkan selama ini. Termasuk panitia-panitia kajian yang berhenti menyebarkan kebaikan. Gara-gara YouTube-nya tidak dinonton. Akhi, 100, 200, 3 tahun, 200, 300 tahun yang akan datang. Mungkin kajian kita ini akan dibutuhkan oleh orang yang ingin kajian lengkapnya. Sekarang kita tidak tahu. Kadang kita berpikir kalau terlalu panjang tidak ada yang nonton nih. Ya enggak? Ini anak kasih tahu nih, Taman Yasmin. Anak isi kajian di Bekasi.
Bekasi. Tiba-tiba ada bapak-bapak samperin anak. Bapak ini samperin. Dia protes. Ustadz, kajian yang tafsir itu masih ada satu kajian yang belum saya tonton. Jadi dia tonton semua kajian tafsir kita di sini. Orang Bekasi. Ini sebagai kabar gembira buat Anda supaya tidak ciut juga untuk menyebarkan kebaikan kita. Masih ada satu kajian, yaitu kajian surat Tabarok. Dia cari itu. Apa memang antum belum upload tuh Tabarok tuh? Atau dia yang tidak dapat? Jadi ternyata dia ngikutin juga kajian-kajian. Kan waktu anak ke Belitung, ini kajian kita ada yang ngikutin ini. Di Belitung. Udahlah. Walaupun sekedar ditonton oleh jin saja, udah cukup bagi kita. Ya kan? Udah cukup bagi kita. Jangan terlalu sedih dalam urusan ini. Masa kita mau nyanyiin Deddy Corbuzier gitu? Bukan, enggak usah. Tujuan kita adalah menyebarkan kebaikan. Di Indonesia ada 250 juta jiwa. Masa tidak ada satu yang mau nonton gitu loh. Nabi mengatakan, wa an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin. Naam. Satu aja Allah memberi hidayah melalui diri engkau. Itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Onta merah itu harta yang paling berharga di zaman itu. Maka jangan antum terlalu banyak memperhatikan like and share-nya. Perhatikan antum konsisten atau tidak, itu masalahnya. Karena masa kita masih panjang ini. Masa kita mati pun yang kita sebarkan sekarang akan ada kebaikannya suatu hari nanti. Ingat kata Imam Malik. Kitab Imam Malik, kitab Muwatta tidak dikenal di zamannya. Tapi zaman sekarang terkenal enggak? Kitab Muwatta di zaman Imam Malik karena banyak senior yang menulis kitab yang sama. Banyak senior yang tulis kitab yang sama, judulnya sama, Muwatta. Sampai Imam Malik ditegur oleh salah seorang, apakah engkau menulis juga judul yang sama padahal udah banyak tersebar Muwatta. Apa jawaban Imam Malik? Makana lillahi abqa. Apa yang dikerjakan karena Allah itu yang akan langgeng dan terbukti. Di zamannya Muwatta tidak terlalu terkenal melebihi terkenalnya Muwatta yang lain. Tapi sekarang Muwatta Imam Malik yang paling dikenal. Itu yang harus kita tanamkan. Keikhlasan itu terwujud dari sikap para sahabat yang kita contohi ini. Kemudian simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka. Itu berarti tanda yang baik. Sedangkan Mujahid dan beberapa ulama mengatakan, yaitu kekhusyuan dan sikap tawadhu. Mereka itu orang khusyuk dalam beribadah, tawadhu kepada makhluk. Masih berkaitan dengan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Yaitu tanda kekhusyuan. Terkait dengan itu penulis mengatakan, aku tidak melihatnya kecuali bekas itu ada di wajah mereka. Mungkin di hadapan kedua mataku ada orang yang hatinya lebih keras daripada Fir'aun. As-Suddi berkata, solat menjadikan wajah mereka tampan. Adapun sebagian ulama salaf mengucapkan, barang siapa yang banyak mengerjakan solat pada malam hari, maka wajahnya akan menjadi tampan pada siang harinya. Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Jabir, bahwa Nabi SAW bersabda, man kathura salatuhu bil lail, hasuna wajhuhu bin nahar. Namun hadis ini dhaif. Tapi yang benar ini perkataan ulama. Tapi memang betul keadaan seperti itu. Ya, barang siapa yang banyak sholat malam di waktu, barang siapa yang mengerjakan sholat pada malam hari, banyak mengerjakan sholat malam, maka wajahnya akan menjadi tampan pada siang hari. Akan terlihat cerah. Namun hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang benar ini dinisbatkan kepada perkataan ulama salaf. Hadis ini benar, yang benar hadis mauquf, maksud disandarkan kepada para sahabat. Maka orang-orang di bulan Ramadan banyak yang ganteng kan. Karena sholat tarawih setiap hari kan. Sebagian mereka mengatakan bahwa kebaikan
merupakan cahaya di dalam hati, sinar pada wajah, keluasan rezeki, dan kecintaan dalam hati manusia. Nabi mengatakan, as-salatu nurun. Salat itu cahaya. Salat itu apa? Cahaya. Ya, memang beda orang yang salat dengan orang yang tidak salat. Setampan apapun orang yang tidak salat, tetap aja orang yang salat lebih tampan. Secara pandangan imaninya. Ya. Ada seorang ustadz ini cerita. Saya pernah adzan, dulu guru tajwid kita. Guru tajwid ngajar. Waktu itu dia juga masih bujang yang mendekati nikah. Suaranya bagus. Allah. Kalau dilihat ganteng, ya gantengan saya dikit lah. Cuman dia penghafal Quran 30 juz. Orangnya baik banget Ustadz ini. Dia kalau Ustadz Yazid pernah negur dia. Kalau ente keluar, jangan adzan di masjid umum. Takutnya ada yang terfitnah dengan suara antum. Ustadz Yazid pernah begitu. Suatu hari dia lagi pergi sholat gitu. Dan tidak ada orang adzan di masjid itu. Dia adzan. Dia adzan betul-betul adzan. Selesai adzan dia bernoleh ke belakang. Itu cewek-cewek yang pakai rok mini, tidak pakai jilbab. Pada nengok di kaca itu. Siapa yang adzan gitu. Segitunya keadaan mereka. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa ada simah. Ada tanda. Tanda kebaikan. Orang-orang fasik pun takjub melihatnya. Makanya orang-orang kafir itu di zaman Rasulullah SAW mereka tidak berani memandang wajah Nabi karena takut masuk Islam. Ada yang tidak berani memandang wajah Nabi itu karena takut masuk. Karena dia bawa cahaya. Para sahabat itu membawa cahaya di wajah. Coba antum melihat Ustadz Yazid lah antum duduk di depannya waktu antum kajian. Kayaknya jinnya lari deh. Bikin ngantuk-ngantuk. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang banyak mengerjakan sholat dan kebaikan itu, dia tidak merasa kalau dirinya membawa kebaikan yang dilihat oleh orang lain. Termasuk orang-orang yang suka sholat malam. Maka di bulan Ramadan ini jangan sia-siakan sholat malamnya. Termasuk sholat tarawih. Tarawih ini sholat malam. Tarawih itu sholat malam. Tapi kalau ada yang mengeluh, capek Pak Ustadz. Ya memang capek, memang itulah tarawih. Kenapa namakan tarawih? Karena capek. Jadi tarawih itu bukan sholatnya. Tarawih itu istirahat karena capek. Itu arti tarawih. Istirahat. Adapun tarawih sholatnya yaitu qiyamul lail. Maka perbanyak. Jangan ditinggalkan. Sebagian mereka mengatakan bahwa kebaikan merupakan cahaya di dalam hati, sinar pada wajah, keluasan rezeki dan kecintaan dalam hati manusia. Ini diingat nih. Kebaikan itu cahaya dalam hati. Sinar pada wajah, keluasan rezeki dan kecintaan dalam hati manusia. Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah seorang menyembunyikan suatu rahasia melainkan dia akan menampakkannya pada wajah dan lisannya. Jadi orang kalau mau menyembunyikan kebaikan, orang pasti tahu dari siapa? Dari wajah dan lisan atau dari orang lain. Maksud sesuatu yang tersembunyi dalam diri itu akan tampak pada wajah. Ada seorang namanya Abu Muhammad, muridnya Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Ini murid Hasan al-Basri. Dulu dia kalau riba, zaman kita kan riba pinjam-pinjam uang banyaknya. Kalau dulu riba itu dianggap riba juga, yaitu timbangan yang dicurangi. Ya. Abu Muhammad ini, dia suka mencurangi timbangan yang tidak ditahu oleh orang di pasar. Tidak tahu oleh orang. Dan dia memiliki kekayaan yang banyak. Harta di rumahnya luar biasa. Kaya raya gara-gara kecurangan itu. Suatu hari, dia melewati anak-anak kecil yang sedang bermain. Lagi bermain gitu.
Anak-anak itu tiba-tiba ngomong dan didengar oleh beliau. Kawan-kawan sini. Coba lihat lewat depan kita ini tukang makan riba ini. Heran dia. Dari mana mereka tahu ini? Padahal orang sepasar itu tidak ada yang tahu kalau dia curang. Dan anak-anak ini tidak pernah ke pasar gitu. Anak-anak biasa, bukan anak-anak malaikat, bukan. Anak biasa. Karena terlihat di wajahnya itu, wajah ribanya kelihatan. Ini pemakan riba ini. Kata siapa? Kata anak-anak itu. Dia pun sadar pulang. Dan dia merenungkan perkataan anak-anak kecil itu. Yang mana kecurangan dia selama ini tidak bisa disembunyikan. Akhirnya dia keluarkan semua harta bendanya. Dia jual-jualin. Kemudian dia infakkan ke orang-orang miskin. Sampai dia berada dalam posisi sederhana. Dia khawatir diazab oleh Allah. Lalu dia menemui Al-Hasan Al-Basri. Dia duduk bersimpu di majelisnya. Dia duduk belajar ilmu agama. Sampai dia menjadi salah satu tokoh terkenal di zaman itu. Sebelum dia terkenal, tidak ada yang tahu dia itu belajar sama Hasan Al-Basri kecuali segelintir orang. Dia pun berjalan lagi di tempat anak-anak kecil yang bermain itu. Dan anak-anak ini tidak pernah tahu dia duduk di majelis ilmu. Apakah mereka akan mengatakan ini pemakan riba lagi gitu? Kata anak-anak itu, coba lihat lewat depan kita nih. Orang baik, orang soleh ini. Baru dia sadar. Mau kebaikan, mau keburukan yang kita sembunyikan, Allah akan menampakkan. Maka perbanyak kebaikan yang disembunyikan. Lewat apa saja Allah akan nampakkan. Ingat, walisanul mar'i miftahu qalbi. Lidah seseorang itu kunci untuk hatinya. Makanya Allah perintahkan untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya kan? Setelah itu waqulu qawlan sadida. Hati dulu baru lisan. Bertakwalah kepada Allah dan takwa di hati. Wa qawlan sadida, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan ucapan yang lurus. Efeknya yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Itu kebaikan di dalam hati itu menjadi cahaya, betul-betul cahaya dia. Lihat, dikatakan oleh para ahli tafsir di sini, bahwa kebaikan yang disembunyikan akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa memperbaiki batinnya, niscaya Allah akan memperbaiki lahirnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, seandainya salah seorang di antara kalian beramal dalam batu yang tertutup rapat, tidak berpintu, dan tidak pula berlubang, maka niscaya amalnya itu akan keluar untuk umat manusia siapapun dia. Namun hadis ini lemah. Tetapi ini semakna dengan firman Allah. Ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, seandainya amalmu diletakkan di dalam batu, sakhra, batu besar, atau diletakkan di langit, diletakkan di bumi, dia kecil seperti biji dzarrah, seperti biji sawi, maka Allah akan mendatangkannya. Allah akan datangkan. Maka tidak usah sedih ketika orang tidak tahu kebaikan kita. Tidak usah sedih. Uwais Al-Qarni, ada yang tahu kuburnya di mana? Tidak ada yang tahu kuburnya di mana. Dia mati di mana juga tidak tahu. Tapi hari ini kalau berbicara birrul walidain, siapa contohnya? Uwais. Bicara keikhlasan, siapa contohnya? Uwais. Berbicara amal, siapa contohnya? Uwais. Sampai Nabi mengatakan dia penduduk langit yang berjalan di bumi. Hampir dia jadi malaikat. Artinya namanya diceritakan oleh malaikat, jasadnya berjalan di bumi. Itu Uwais. Apa yang dia miliki? Yang dia miliki hati. Dia bukan ahli hadis, dia bukan ahli fikih, dia bukan ahli tafsir, dia bukan pengajar bahasa Arab. Dia ahli keikhlasan yang tidak dikenal oleh masanya di zaman itu. Tapi setelah itu namanya dicatat oleh sejarah. Bahkan dia pemegang sejarah. Kemudian Imam Ahmad menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Innal hadiya as-salihah was-samta as-salihah wal-iqtisada juz'un min 25 juz'an minan nubuwah. Sungguhnya petunjuk yang saleh, perangai yang saleh, dan sifat kesederhanaan adalah salah satu bagian dari 25 bagian sifat kenabian. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Muhammad bin Nufaili dari Zuhair dengan lafadznya. Dengan demikian, para sahabat terbukti telah mengikhlaskan niat dan menghembuskan amal, membaguskan amal perbuatan mereka. Hingga setiap orang, baik muslim maupun kafir, yang melihat kehidupan mereka akan kagum terhadap tanda dan petunjuk pada pribadi mereka. Malik mengatakan, telah diberitahukan kepadaku bahwa apabila orang-orang Nasrani melihat para sahabat radhiyallahu anhum yang telah berhasil membebaskan kota Syam atau Suriah, maka niscaya mereka mengatakan, demi Allah mereka itu jauh lebih baik daripada kaum Hawariyun, pengikut Nabi Isa. Sebagaimana berita yang pernah sampai kepada kami. Jadi orang Nasrani itu, kalau mereka lihat para sahabat di pembebasan kota-kota yang dikuasai oleh Romawi, mereka pasti mengatakan, ini lebih baik daripada pengikut setianya Nabi Isa. Pengikut setia Nabi Isa itu disebut Hawariyun. Pengikut setia Nabi SAW disebut dengan Ansarullah. Ya. Kaum Ansar, Muhajirin dan Ansar. Sungguh mereka telah berkata jujur mengenai hal tersebut. Sebab sesungguhnya umat ini telah diagungkan dalam kitab-kitab terdahulu. Dan yang paling agung dan utama adalah para sahabat Nabi SAW. Allah pun telah menyebutkan mereka dalam kitab-kitab yang dia turunkan dan berita-berita yang ada. Sehingga atas dasar itulah di sini Allah Jalla wa'ala berfirman sebagai penegasan. Dzalika mathaluhum fi Taurat. Seperti disifatkan dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Seperti yang ada dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ah. Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Yang dimaksud ialah semakin kokoh. Fastagladha. Lalu menjadi besarlah dia. Fastawa ala suqihi yu'jibu zurra. Dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman-tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya. Yang dimaksud di sini adalah demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka telah mendukung, memperkuat dan menolong beliau. Sehingga perumpamaan mereka terdapat terhadap beliau laksana tunas dengan tanaman. Tujuan dari penyebutan perumpamaan ini tidak lain ialah sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Allah, liyagidha bihimul kufar. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Ini ada kaidah. Siapa yang jengkel kepada para sahabat berarti dia kafir. Termasuk Syiah Rafidhah. Termasuk Syiah Irani yang sekarang ini. Orang-orang Syiah sekarang ini, orang-orang kufar yang benci kepada para sahabat. Ya, kebanyakan mereka orang-orang kafir. Maka diberikan kaidah oleh Al-Imam Malik. Imam Malik mengambil kesimpulan atas kekufuran kaum Syiah Rafidhah yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum. Imam Malik mengatakan, karena mereka membenci para sahabat, dan barang siapa yang membenci para sahabat, maka dia telah kafir berdasarkan ayat di atas. Contoh siapa sekarang yang mati kemarin itu? Humaini ya? Ali ya? Ali Humaini, dia benci kepada para sahabat. Syiah Rafidhah ini benci kepada sahabat. Yang sekarang lagi saling berperang dengan musuh Allah juga. Yahudi dan Amerika. Dan alhamdulillah kita tidak perlu mengotori tangan kita untuk menghabisi musuh. Allah menjadikan musuh untuk menghabisi musuh. Mungkin sekarang saudara kita di Gaza lagi istirahat untuk buka puasa. Ya, mudah-mudahan Allah. Dan itu cara Allah menolong kita. Antum ingat gak kisah Ashabul Ukhdud dengan Abraha yang pernah diceritakan? Kan penduduk Najran jadi korban kan. Datang Abraha membunuh
Dunwas, raja Ashabul Ukhdud. Seperti itu kejadian sekarang ini. Persis. Terus kita dukung siapa? Nggak dukung siapa-siapa. Kita nonton aja jadi penonton. Sekali-kali lah nonton drama yang nyata gitu. Dunia nyata. Ini terjadi. Karena orang Rafidhah itu kafir, maka kita juga benci kepada mereka. Walaupun mereka sekarang ini memerangi Amerika atau Yahudi. Dan itu tidak membuat kita takjub. Ya. Tapi justru kita bergembira Allah menghabisi musuh dengan tangan musuhnya. Dalam hal itu, ya, dia didukung oleh sekelompok ulama. Lagi pula banyak hadis yang membahas tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum dan larangan menyebarluaskan keburukan mereka. Maka cukuplah untuk mereka pujian dan keridhaan Allah yang dia berikan kepada mereka. Makanya orang-orang Khawarij pun yang membunuh Ali diperselisihkan tentang keislamannya karena membunuh Ali. Siapa di antara yang membunuh Ali itu? Abdurrahman bin Muljam. Penghafal Quran 30 juz. Penghafal Quran berapa juz? 30 juz. Ibnu Taimiyah berdasarkan ayat ini menganggapnya dia kafir. Walaupun para ulama berselisih tentang orang ini. Karena membenci sahabat itu tidak gampang. Antum kalau mau betul-betul mau melihat Syiah yang ekstrim dan dia ingin menyembunyikan kesyiahannya, antum cerita aja kebaikan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia tidak bisa nahan tuh. Dia tidak bisa menahan lisannya untuk menghina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena Muawiyah mengambil kekuasaan dari Hasan. Kemudian Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka. Ini untuk menjelaskan jenis. Apa janji tersebut? Maghfiratan, ampunan atas kesalahan-kesalahan mereka. Wa ajran azima, dan pahala yang besar. Ini pahala yang melimpah dan rezeki yang mulia. Janji Allah pastilah benar. Yang ia tidak akan dilanggar dan tidak akan diganti oleh Allah. Lalu setiap orang yang mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum, berarti dia masuk dalam hukum mereka. Kalau mau dapat maghfiratan wa ajran azima, ikuti jalan para sahabat. Mereka mempunyai keutamaan dan kesempurnaan yang tidak seorang pun dari umat ini dapat memperolehnya. Dan dijanjikan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, walladhi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban, ma adraka mudda ahadihim, wala nasifah. Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Demi Rabb yang jiwaku ada di tangannya. Seandainya saja salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai satu mud gandum pun dari mereka. Dan tidak pula setengahnya. Itu kehebatan siapa? Para sahabat. Sekarang pertanyaan saya untuk kalau ada orang menawarkan, dalam beragama ini kita mengikuti para sahabat yang direkomendasi oleh Allah atau Habib yang tidak jelas. Tentu kita akan mengikuti para sahabat. Sekarang orang tidak berani mengatakan apa-apa tentang Humaini karena dianggap Habib kan. Dianggap keturunan Rasul. Dan pengakuan itu hanya pengakuan. Kalaupun benar, maka itu tidak menafikan kerusakannya. Setiap orang yang benci para sahabat, mereka adalah orang-orang yang dianggap telah menghancurkan akidahnya. Disebutkan oleh Imam Malik, kufur. Nah, saya kira cukup. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kayaknya lemas dan tidak ada kopi siang hari. Memang tidak boleh kopi kan? Tanya Ustaz.
Di ayat yang terakhir ini kan ada kata-kata yang tertulis dzalika mathaluhum fit Taurat mathaluhum fil kitab kan ada Daud. Memang tidak ada permisalan yang Di kitab Zabur. kitab-kitab terdahulu pun terada. Bahkan disebutkan cuman kisahnya Israiliyat. Israiliyat dikisahkan dalam kisah Israiliyat, tapi ini sekedar sampai ya. Kita membenarkan atau tidak itu bukan urusan. Artinya menunjukkan bahwa sebelumnya pernah diceritakan tentang sahabat. Tentang umat Muhammad SAW. Di zaman Nabi Nuh ada seorang wanita merasa takjub bahwa umat Nabi terakhir ini antara 60 sampai 70. Itu udah diceritakan. Wanita itu ngomong, pendek sekali itu umur hanya waktu saya sujud saja. Umur 60 tahun, 70 tahun itu umur sujud saja gitu. Mau mereka 1000 tahun. Itu menunjukkan ada pernah disinggung. Pernah disinggung. Walaupun itu cerita Israiliyat. Jelas? Disebutkan kitab-kitab yang cuman yang terkenal kan Taurat, Injil atau Zabur. Tapi ada lagi? Atau ibu-ibu tidak ada yang bertanya? Capek ibu-ibu makan sahur tadi? Ya. Di pelataran Ka'bah. Di pelataran Ka'bah. Di atas juga iya, disunahkan semua. Disunahkan semua. Di atas lebih bagus lagi karena luas kan. Kalian bakar lemak gitu. Di atas. Kalau di atas anak bukan lari kecil lagi, lari yang di atas. Lari lingkarin. Kan penting tawaf. Tapi untuk lari kecilnya kan disunahkan. Seharusnya yang seperti itu yang dilakukan. Lari-lari. Tapi itu berlaku buat laki-laki ya, bukan untuk ibu-ibu. Ya, buat laki-laki. Baik. Muqassir itu yang pendek. Semua. Iya. Perempuan kok tidak dimasukkan? Perempuan punya keutamaan yang tidak disebut. Nanti mereka tahallul. Masa perempuan juga dibotakin? Jadi muhalliqin itu mencukur rata semua rambutnya. Botak gitu. Kalau muqassirin itu mencukur rata juga tapi masih ada rambut. Cukur pendek aja. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.